Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Mitra muslim rahimahullah, kita berjumpa kembali dalam perjalanan cahaya Baitullah, di mana kita dihantar untuk bertemu dengan orang-orang terbaik dalam generasi umat ini, yaitu generasi pertama umat ini yang mereka belajar langsung menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat langsung bagaimana hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana senyumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW salat malam, tahajud setiap malam, tidak pernah putus sampai kaki Rasulullah SAW bengkak. Mereka melihat langsung apa yang Nabi perbuat setiap hari, bagaimana Nabi ketika berkhutbah, bagaimana Nabi ketika berjalan bersama mereka di dalam kota Madinah maupun ketika saat musafir. Bahkan mereka menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah SAW punya keberanian yang tidak pernah putus dalam setiap perangan. Nabi selalu di barisan paling depan. Mereka tidak pernah lelah untuk terus mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu kebaikan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu bagaimana Nabi tidak pernah kenal lelah dalam menyampaikan dakwah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadanya. Al-Quran diturunkan ayat demi ayat yang begitu luar biasa sampai akhirnya lengkap 30 juz, dan Nabi menyampaikannya tidak satu huruf pun yang hilang. Itulah amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat generasi pertama umat ini menyaksikan langsung hakikat tersebut, bahwa persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada pada akhlak mulia. Itu persaksian yang tak terbantahkan, itu persaksian yang tidak meragukan. Benar kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fi, itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Alim, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, ilmunya sangat luas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tabiat makhluk yang Allah ciptakan yang namanya manusia. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tabiat makhluk yang Allah ciptakan. Inilah manusia, dan Allah tahu apa yang dibutuhkan manusia. Ini cerita-cerita tentang bagaimana kisah-kisah mereka, para pendahulu kita semua, sehingga mereka pantas menjadi contoh terbaik dalam hidup manusia. Bahwa manusia tidak cukup hanya dengan akal yang Allah berikan kepadanya. Akal Allah berikan bukan untuk menandingi wahyu. Akal Allah berikan supaya dia digunakan untuk memahami wahyu yang Allah turunkan. Maka sungguh celaka manusia yang menuhankan akalnya, sehingga dengan akalnya dia ingin merasa cukup tanpa Allah. Akhirnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan dan kekafiran. Akibat dari mereka tidak butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita butuh Allah. Semua kita butuh perilaku seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Karenanya Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita sudah tahu begitu mudahnya Rasulullah SAW untuk mengajak Umair bin Wahab, yang semua orang mengatakan bahwa Umair ini
sangat kekeh kekafirannya. Umair ini dia tidak mungkin masuk Islam sampai semua hewan-hewan yang paling busuk pun masuk Islam. Seperti itu. Jadi Umar bin Khattab mengatakan bahwa dalam satu ungkapannya, la khinzirun kana ahabbu ilayya min Umair bin Wahab hina qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya aku lebih menyukai babi, kata Umar, dibanding Umar bin Wahab. Saking jijiknya Umar kepada Umar bin Wahab sampai dia mengatakan, tadinya kalau dibandingkan antara Umar dengan babi, ya sudah aku memilih babi. Sampai begitu Umar. Kenapa? Karena saking perbuatannya itu di zaman jahiliyah, dia sangat parah. Setiap ada orang Islam masuk Islam, dia langsung sakitin, dia siksa, dia bantai. Dan dia yang bertekad ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena begitu mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan hidayah. Karena itu, para pemirsa mitra muslim rahimakumullah, jangan malas berdoa. Allah mengajarkan doa yang paling baik adalah ihdinas siratal mustaqim, beri aku hidayah ke jalan yang lurus. Jadi semakin kita menjadi orang, semakin kita akan bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun tadinya Umair sudah bertekad ingin membunuh Rasulullah SAW. Bahkan Safwan bin Umayyah, teman yang dia duduk berduaan untuk bersepakat agar Umair berhasil membunuh Rasulullah SAW. Dan Safwan yakin bahwa Umair akan berhasil karena Umair tidak mungkin bisa masuk Islam. Umair sangat kuat kekafirannya. Umair sangat kokoh kekafirannya. Tiba-tiba begitu ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luluh hatinya. Hanya cukup Nabi menceritakan bahwa, wahai Umair, apa yang telah kamu perbuat bersama Safwan? Kamu duduk di depan Ka'bah dan kamu mengatakan bahwa seandainya ada orang yang menanggung hutangku dan menanggung keluargaku, niscaya aku akan berangkat ke kota Madinah untuk membunuh Muhammad. Umair, ini yang kamu katakan kan? Lalu kata Safwan mengatakan, ya Umair, aku akan menanggung hutangmu dan aku akan menanggung keluargamu jika kamu terbunuh. Langsung kamu berangkatkan membawa pedang. Kata Umair, kok bisa dia tahu? Padahal tidak ada seorang pun yang bersama kami berdua ketika itu, kata Umar. Gak ada sosial media, gak ada WhatsApp, gak ada Facebook, gak ada rekaman. Kok bisa tahu, kata Umair. Umair langsung mengatakan, ini pasti wahyu. Engkau benar Rasulullah. Langsung seketika Umair yang bertekad ingin membunuh Rasulullah SAW berubah seketika, langsung mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Langsung seketika Umair masuk Islam. Dan langsung seketika orang-orang Islam gembira atas masuk Islamnya Umair. Mereka bergembira sekali. Umar pun juga yang tadinya sangat benci kepada Umair, sampai mengatakan Umair lebih rendah daripada babi. Ketika itu Umar bahagia sampai mengatakan bahwa wa huwal yawm ahabbu ilayya min ba'di abna'i. Sekarang setelah Umar masuk Islam, kata Umar, engkau lebih aku cintai daripada sebagian anakku. Masya Allah. Umar tidak mengatakan dari semua anakku, karena itu memang sangat manusiawi ya, bahwa mencintai anak itu ya adalah fitrah manusia. Tapi Umar tidak mengatakan aku lebih cintai kamu daripada anak-anakku, enggak. Tapi mimba di abnai, dari sebagian anak. Berarti ada sebagian anak Umar yang lebih Umar cintai daripada Umayyah. Jadi benar-benar ini suatu gambaran betapa Islamnya Umayyah ini sangat mengagetkan
Dan dengan masuknya Umair kepada Islam, maka otomatis dosa-dosa terdahulu terhapus. Sekalipun memang Umair sudah sangat kejam dan perbuatannya sangat sadis ketika masih kafir, maka Umair dengan masuknya Islam, dia menjadi terhapus dosa-dosanya. Kata Nabi, al-Islamu yamhu ma qablah. Orang yang masuk Islam, maka otomatis Islamnya itu akan menghapus dosa-dosa yang lalu. Tentu ya, harus menjadi orang Islam yang baik, bukan asal masuk Islam. Makanya dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Paling baiknya seorang muslim adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Nah ini, mitra muslim rahimakumullah, di zaman akhir seperti ini terlalu banyak ya orang yang hidup sia-sia, berjam-jam nonton yang sia-sia. Sebaiknya kan membaca Quran, sebaiknya kan berzikir, tapi karena habis dengan tontonan, akhirnya banyak yang sia-sia. Nah, hal-hal yang begini, mitra muslim rahimakumullah, ini ditegur oleh Nabi sebetulnya. Kalau kamu ingin tahu apakah kamu orang Islam yang baik atau tidak, lihat perbuatan kamu, apakah banyak sia-sianya atau ternyata kamu sudah berubah. Nah, Umair dengan masuknya Islam, maka dia benar-benar hidup, menemukan dirinya yang baru. Dia seperti baru lahir kembali, dan dia menikmati Islam dengan seindah-indahnya. Dan akhirnya Umair yang tadinya bertekad ingin kembali ke Mekah, dia masih menetap di kota Madinah setelah masuk Islam. Bayangkan coba, dia hanya berjanji, hanya beberapa saat saja setelah, kalau dia berhasil membunuh Nabi, dia akan langsung pulang. Dan kalau dia ternyata tidak kembali ke Mekah, berarti dia sudah terbunuh. Itu pikirannya saja. Ya, ternyata Umair, dia begitu masuk Islam, dia merasa indah di kota Madinah, hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup bersama para sahabat Rasulullah SAW yang akhlaknya sangat mulia, sangat mencintainya, sangat memuliakan. Masya Allah, dengan cahaya Al-Quran, Umair semakin dalam pemahamannya tentang Islam. Umair menikmati bacaan Al-Quran. Umair sudah mulai menghafal Al-Quran. Sekalipun tidak hafal semuanya, dia sudah mulai menghafal sebagian Al-Quran. Dulu sangat mudah untuk menghafal, karena mereka memang pertama ya orang Arab, mereka mengerti langsung bahasa Al-Quran, dan mereka berada di dalam zaman yang paling fasih dalam berbahasa Arab, sehingga bahasa Al-Quran itu bahasa yang langsung mereka pahami itu. Dan di saat yang sama, mereka memang kuat hafalannya. Makanya dalam waktu yang sangat relatif singkat, Umair sudah berhasil menghafal beberapa juz Al-Quran. Dan ketika itu kemudian Umair masih terus ingin bertahan di kota Madinah, dan padahal di kota Mekah, Safwan bin Umayyah dia bolak-balik melihat apakah ada orang datang dari Madinah gitu. Dia bertanya-tanya, apakah kalian kenal Umair bin Wahab, pernah bertemu, apakah dia masih hidup, apakah dia terbunuh. Setiap kafilah dagang, setiap musafir yang datang di luar kota Mekah disapa oleh Safwan, ditanya oleh Safwan, apakah Umair masih hidup atau tidak. Dan setiap orang yang datang dari kota Madinah, Umair ditanya oleh Safwan, kapan dia kembali, dan seterusnya. Tetapi orang demi orang ternyata tidak memberikan jawaban kepada Safwan. Jadi benar-benar Safwan lagi berharap kalau seandainya Umair bisa membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah kemudian Safwan bin Umayyah, dia benar-benar dalam keadaan sedih, penuh dengan harapan. Sedih karena takut Umair terbunuh, dan dia berharap kalau seandainya Umair berhasil membunuh Rasulullah SAW. Jadi sampai ke situ kebencian dulu orang-orang kafir Mekah terhadap Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW membawa cahaya bagi mereka. Jadi benar-benar Safwan dalam keadaan penantian yang tanpa henti, dan Safwan dalam penantian yang belum pernah menemukan jawaban, sampai akhirnya
Safwan mendapatkan berita bahwa Umair telah masuk Islam. Umair telah masuk Islam. Langsung seketika Safwan down. Safwan nggak punya harapan lagi. Tadinya dia ingin mendengar berita tentang kematian Rasulullah dibunuh oleh Umair. Ternyata malah sebaliknya. Dia mendengar Umair telah masuk Islam. Maka di situ kemudian seperti Safwan dihantam oleh petir dan dia jatuh pingsan dan dia benar-benar dalam kondisi gagal misinya. Nah, mitra muslim Muhammad, jangan khawatir dengan apapun selama Anda berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan selalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makhluk sehebat apapun melakukan sebuah rekayasa untuk menentukan suatu apapun, untuk merekayasa penipuan-penipuan, kecurangan-kecurangan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki, itu tidak akan terjadi. Setiap kebejatan identik dengan kecurangan. Setiap keburukan identik dengan penipuan. Enggak usah khawatir. Ini Umair dengan kekuatan fisiknya, dengan keberaniannya, dengan keahliannya dalam berperang. Ternyata apa? Begitu mudah takluk hati. Makanya hendaklah kita di hari-hari seperti ini banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang bejat itu ditanamkan di hatinya rasa takut sehingga mereka gemetar dan mereka tidak berani berbuat curang lagi. Agar orang-orang yang kejam di Palestina, yaitu kaum Yahudi dan kroni-kroninya yang mereka setiap hari membunuh saudara kita di Palestina, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan di hati mereka rasa takut sehingga mereka lari tunggang langgang meninggalkan Palestina, dan nanti kita akan mendengar Palestina merdeka, insya Allah, dan kita semua berbondong-bondong bisa sholat di Palestina. Nah, apa yang terjadi kepada Umair di Madinah? Umair dia mulai belajar Islam secara bertahap, belajar memahami Islam, hukum-hukum Islam, fikih-fikih Islam, dan bagaimana dia cara hidup bersama Islam. Umair juga memperbanyak hafalannya dari Al-Quran. Sampai akhirnya kemudian tibalah saatnya Umair dia pamit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Umair? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad wabaru alayya zamanun wa ana ibn ala itfa'i nurillah. Aku sudah cukup lama bertahun-tahun berjuang ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku telah berlama-lama menyakiti engkau wahai Rasul, menyakiti sahabat-sahabat wahai Rasul, menyiksa mereka, dan aku ingin engkau sekarang mengizinkan aku, ana uhibbu an ta'dhanani bi an aqduma ala Makkah. Izinkan aku sekarang balik ke kota Mekah, li'ad'u wa Quraisyan ila Allah wa Rasul, dan aku sekarang akan berdakwah mengajak orang-orang Quraisy agar mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Fa in qabilu minni fa ni'ma fa'alu. Kalau mereka menerima ajakanku ini, maka ini adalah paling baik yang aku inginkan. Tapi kata Umair, kalau mereka berpaling dan mereka tidak mau mengikuti ajakan ini, aku akan membalas, akan menyakiti mereka seperti dulu aku pernah menyakiti engkau wahai Rasul dan sahabat-sahabat. Perhatikan, jadi seorang sahabat ketika dia masuk Islam, dia nggak berhenti masuk Islam, menikmati Islam. Sekarang kan banyak orang sudah Islam bertahun-tahun hanya menikmati Islam, tapi nggak berpikir bagaimana menyebarkan Islam, bagaimana mengajak
orang lain berislam, bagaimana memperbaiki orang yang sudah masuk Islam, mereka menjadi lebih baik akhlak. Akibatnya apa? Karena banyak orang Islam yang pasif. Sekarang banyak orang Islam yang bejat juga. Jadi dia mengaku muslim, sholat, pergi haji, pergi ke Mekah, tapi koruptor, menipu, pembohong, menipu saudaranya sama muslim, menyakiti saudaranya sama muslim. Jadi itu akibatnya gitu. Kalau kita menjadi orang Islam yang pasif. Perhatikan, Umair begitu masuk Islam langsung berpikir, aku akan balik ke Mekah. Aku akan mengajak orang Quraisy masuk Islam dan aku akan berjuang. Kalau mereka menerima, ya alhamdulillah. Kalau mereka menolak, aku akan sakiti mereka. Seperti juga aku pernah menyakiti engkau, wahai Rasul, dan menyakiti sahabat-sahabatmu. Jadi langsung berdakwah gitu, bergerak. Jadi ini pelajaran penting, wahai saudaraku, mitra muslim di mana Anda berada. Bahwa jadi seorang muslim, jangan hanya menikmati Islam. Ayo kita berjuang, mendukung dakwah. Misalnya kita ini ada dakwah radio, suara muslim. Dukung ini radio suara muslim. Ini yang setiap hari ada pengajian. Jangan sampai ini istilahnya mati itu dakwah ini. Nah ini kita beruntung ada dakwah seorang muslim, ada dakwah sosial media. Ayo kita dukung setiap kebaikan. Kalau kita tidak bisa berceramah, dukung orang yang berceramah. Kalau kita nggak bisa mengajarkan Islam, dukung orang yang mengajarkan Islam. Nggak bisa menghafal Quran, dukung orang yang menghafal Quran. Nggak bisa kita berperang, dukung orang yang berperang. Sekarang saudara kita di Palestina sedang membela Palestina, mengambil hak mereka. Mereka ingin kemerdekaan. Ayo dukung mereka. Seperti dulu, saudara kita di Palestina mendukung kemerdekaan kita. Sekarang jangan setengah-setengah. Kita mendukung kemerdekaan mereka. Sungguh seandainya dulu, saudara kita di Palestina nggak mendukung kita merdeka, kita nggak akan merdeka sampai sekarang. Jadi karena keikhlasan mereka mendukung kita untuk menjadi negara merdeka. Karena waktu itu Palestina sudah merdeka. Yahudi, Zionis belum ada ketika itu. Palestina berdaulat ketika itu. Jadi ini yang harus kita pahami. Akhir-akhir ini aja, setelah adanya penjajahan yang didukung oleh Amerika dan Israel dan Inggris, Prancis semua, akhirnya apa? Palestina diambil sebagian, lalu kemudian dikuasai oleh Zionis. Jadi itu, saudara Allah. Maka Umar bin Wahab sekarang sudah mulai balik ke Mekah, dan di sini setelah dia diizinin oleh Rasulullah SAW, dia berangkat ke kota Mekah, dan langsung yang pertama-tama dia datangnya siapa? Safwan bin Umayyah. Lalu dia berkata, ya Safwan, wahai Safwan, innaka la sayyidu man min saadati Makkah. Aku menyaksikan kamu itu termasuk pemimpin kota Mekah. Kamu cerdas. Kenapa kamu kok menyembah batu-batu? Kamu hebat. Kenapa kamu tidak mau masuk Islam? Kamu kan akil min uqala'i Quraisy. Kamu orang cerdas. Orang cerdas itu berpikir. Masa kamu nggak berpikir, kamu merasa bersalah? Ayo, ini sudah datang cahaya Islam. Sudah datang. Rasulullah SAW yang kita ikuti. Maka kemudian dia mengatakan, wahai Safwan, ini batu, gak bisa bantu kita. Dia benda mati. Kenapa kamu sembah? Kenapa? Ayo kembali kepada fitrah kamu, masuklah Islam. Lalu Safwan mengatakan bahwa amma ana fa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Adapun aku sekarang aku mulai, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Safwan kaget, membuat Umair masuk Islam, langsung mengatakan di depannya dia berislam seketika itu. Maka Safwan dia seketika pusing, ini orang kok jadi murtad? Asobakta, kata Safwan, apa kamu sudah murtad? Maksudnya jadi kan kalau orang Islam keluar dari Islam sebut murtad gitu ya. Jadi kalau orang kafir masuk Islam sebut sobak gitu, istilahnya dia pindah keyakinan gitu. Ya sudah, Umair sudah kuat keislamannya. Seperti dulu dia kuat kekafirannya. Maka sekarang dia menjadi seorang muslim yang sangat kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan apapun di kota Mekah. Akhirnya
Umair dia berkeliling dari rumah ke rumah, bukan hanya ke Safwan, dia rumah ke rumah berdakwah, mengajak masuk Islam, sampai akhirnya banyak orang-orang Quraisy Mekah mereka masuk Islam satu persatu di tangan Umair. Masya Allah Umair, jazakallah khairan ya Umair. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu wahai Umair. Semoga kita semua kebahagiaan pahalamu wahai Umair, yang kami mencintaimu wahai Umair. Masya Allah, jazakumullah khair. Dan atas cahaya yang kau bawa kepada kota Mekah, sehingga ketika itu begitu banyak orang masuk Islam. Semoga Allah memancarkan cahaya di kuburanmu wahai Umair. Terima kasih wahai Umair, kau telah menjadi contoh bagi kami, agar kami tidak menjadi orang Islam yang pasif, tidak menjadi orang Islam yang hanya menikmati Islam, tapi kami akan berjuang untuk menegakkan ajaran Islam di muka bumi. Semoga Allah berkahi. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang soleh, berikan kepada kami pemimpin yang jujur, berikan kepada kami pemimpin yang adil, berikan kepada kami pemimpin yang bersungguh-sungguh menjaga negeri kami dengan penuh kejujuran, bukan pemimpin-pemimpin yang menipu, yang pandai berbohong, sehingga kami menderita ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jadikan pemimpin negeri kami ini pemimpin yang kuat, sehingga dengan kekuatan politik dia bisa membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Israel ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.